Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan santapan rohani pada malam hari ini. Tugas kita diciptakan Allah di muka bumi ini. Nah, apa tujuan Allah untuk menciptakan kita di permukaan bumi ini? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Di dalam surat 51, dalam surat 51 atau surat Az-Zariyat ayat 56. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Kata-kata mengabdi berasal dari bahasa Arab abada ya'budu ibadatan. Memperhambakan diri atau mau jadi budak Allah. Itulah yang disuruh diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya manusia tidak mau jadi hamba Allah, tidak mau jadi budak Allah. Dia mau jadi budak hawa nafsunya, sehingga apa yang diperintah oleh Allah dia ingkari, bahkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam ayat Quran menerangkan yang benar, tapi dia tolak, diingkarinya ayat-ayat Allah. Ya, bahkan ada yang berani katanya mau merevisi ayat Allah itu. Merevisi ayat Allah katanya. Istilah orang Melayu, jangankan dia nak merevisi ayat Allah, membaca ayat Quran saya terhengkang-hengkang. Ini saya terangkan, mau merevisi ayat Allah. Ayat Allah itu merupakan wahyu Allah. Sedangkan Nabi Muhammad saja tidak pernah membanggang ayat Allah. Wa ma yantiqu anil hawa wa in wa ila wahyu yuha. Tidak dia berkata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Tapi sekarang kita banyak itu. Ya, entah dia profesor, entah apa, dia menyangka, dia mengira bahwa dia pintar. Dia beranggapan bahwa dia pintar. Mau menyeleksi Al-Quran, mau membantah Allah. Bahkan dia itu membantah Allah itu sama dia mengikut syaitan, mengikut iblis, tidak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk patuh kepada kami, untuk beribadah kepada kami, untuk jadi hamba kami, atau mau menjadi budak kami. Nah, begitu maksudnya. Itu tujuan Allah itu, bukan membangkang. Banyak membangkang. Makanya orang-orang beriman atau orang Islam itu, makanya apabila dipanggil oleh Allah, dia jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itulah yang dikatakan orang beriman yang Islam. Jadi orang beriman wajib Islam. Kalau beriman tidak Islam, tetap dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Kenapa? Ayat lain juga menerangkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar bertakwa, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kalau mati tidak Islam, pasti dia ke neraka tempatnya. Itu ya. Jadi orang pun tak tahu itu. Mana kedudukan Islam, mana iman. Iman wajib Islam, ya. Orang beriman tidak Islam, pasti dia mengikut hawa nafsu, ya. Makanya orang beriman wajib Islam, tidak boleh mati melainkan dalam beragama Islam. Itulah baru dikatakan orang-orang yang benar imannya. Jadi Allah katakan semua nabi dan rasul yang diturunkan Allah di muka bumi semuanya beragama Islam, patuh
kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tidak ada satu pun nabi dan rasul menentang Allah kecuali iblis, laknatullah. Jadi kalau ingin menentang Allah berarti telah mengikut iblis. Berapa banyak orang mengatakan dia menurut akal, sebenarnya betul dia ikut akal, tapi akal iblis diikutnya. Makanya dia menentang Allah. Macam-macam dia. Begini kata Allah, begitulah kata dia. Ya, ditentangnya Allah habis-habis. Memang dia berani menentang Allah kerana dia tidak takut dimasuk Allah ke neraka. Dia tak takut murtad. Ya, murtad dia takut. Dia di muka Allah tak takut. Kenapa? Kerana dia tidak senang dengan Allah. Kerana dia tidak ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Tidak ridha Allah sebagai pengaturnya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Jangan kita mati melainkan dalam beragama Islam. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.